warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Akbar. Saya Viola Andrita. Kami dari kelompok 5 Lokal DKPI 3B. Di sini kami akan memaparkan materi tentang layanan konseling individual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian deskripsi umum, tujuan, komponen, asas, dan pendekatan dan teknik. Deskripsi umum, konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Tujuan umum layanan ini ialah terentaskannya masalah klien. Dengan demikian, fungsi pengentasan sangat dominan dalam layanan ini. Tujuan khusus yang pertama, melalui layanan ini, klien memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis. 2. Pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap, serta kegiatan demi terentaskannya secara spesifik masalah yang dialami klien. 3. Pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah klien dapat dicapai, atau fungsi pengembangan atau pemeliharaan. Yang keempat, pengembangan atau pemeliharaan potensi dan unsur-unsur positif yang ada pada diri klien diperkuat oleh terentaskannya masalah akan merupakan kekuatan bagi tercegah menjalarnya masalah yang sekarang sedang dialami itu, serta diharapkan tercegah pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul. Fungsi pencegahan. 5. Apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya hak-hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, layanan ini dapat menangani sasaran yang bersifat advokasi. Fungsi advokasi. Berikutnya komponen. Yang pertama ada konselor. Konselor ialah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling. 2. Klien. Klien ialah seorang individu yang sedang mengalami masalah atau setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ia sampaikan pada orang lain. Berikutnya asas. Kekhasan yang paling dasar layanan ini ialah hubungan interpersonal yang amat intens antara klien dan konselor, sehingga boleh dikatakan saling masuk memasuki. Yang pertama ada etika dasar konseling, meliputi kerahasiaan, kesukarelaan dan keterbukaan. Keputusan diambil oleh klien sendiri, asas kekinian dan kegiatan, dan asas kenormatifan dan keahlian. Berikutnya ada pendekatan dan teknik. Yang pertama, high touch and high tech. Dengan high touch, klien didekati, dirinya dibedah dan dimasuki, digerakkan dan dibangkitkan, unsur-unsur kemandiriannya ditegakkan. Seiring dengan pembedahan diri klien itu, kemampuannya pun dibangun. Sedangkan high tech, konselor mengembangkan dan membina klien untuk memiliki kompetensi yang berguna, khususnya untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Pengembangan proses pelayanan ini ialah penerimaan terhadap klien, posisi duduk, penstrukturan, teknik umum, dan volume bicara. Yang kemudian ada teknik khusus. Keterkaitan teknik umum dan teknik khusus. Melalui penerapan teknik khusus, konselor memfasilitasi klien untuk melatih dan mengembangkan diri agar memiliki kompetensi khusus untuk terwujudnya hal yang ingin dicapai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah Ilham Akbar jelaskan. B. Jenis dan penerapan teknik khusus. Pada jenis dan penerapan teknik khusus ada 14, yaitu pemberian informasi, pemberian contoh dan latihan bertingkah laku, pemberian contoh pribadi, perumusan tujuan, latihan penenangan sederhana dan penuh, kesadaran tubuh, desensitisasi dan sensitisasi, kursi kosong, permainan peran dan permainan dialog, latihan keluguan, latihan seksual, analisis transaksional, analisis gaya hidup,
dan kontrak. Selanjutnya, waktu dan tempat. Pada dasarnya, layanan konseling perorangan dapat diselenggarakan kapan saja, dimanapun juga, termasuk di ruangan praktik pribadi Prival Konselor atas kesepakatan klien, dengan memperhatikan kenyamanan klien dan diterapkannya asas kerahasiaan secara ketat. Penilaian. Penilaian terbagi menjadi 3, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang. Fokus penilaian diarahkan kepada diperolehnya informasi dan pemahaman baru atau new understanding, dicapainya keringanan beban perasaan, comfort, dan direncanakannya kegiatan pasca konseling perorangan alih klien dalam rangka perwujudan upaya pengentasan masalah klien, action. Kemudian ada program elektronik. Selain menggunakan modus verbal dan action materi, konseling tertentu dapat dikemas ke dalam rekaman komputer interaktif atau RKI, tanpa harus face-to-face. Keterkaitan. Sebagai jantung hatinya, layanan konseling perorangan seringkali mengintegrasikan berbagai konten yang menjadi isi layanan-layanan lain. Dalam layanan konseling perorangan, dapat dibahas dan dilatihkan hal-hal yang terkait dengan materi orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran terhadap orang ketiga dan mediasi. Kemudian ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung terbagi menjadi 5, yaitu aplikasi instrumen. Hasil instrumentasi, baik tes maupun non-tes, dapat digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan konseling perorangan. Aplikasi instrumen dalam penilaian ini akan memberikan data yang lebih konkret dan akurat. Yang kedua ada himpunan data. Data yang termuat dapat dijadikan pertimbangan dalam memanggil klien atau dijadikannya konten yang diwacanakan dalam layanan konseling perorangan. Yang ketiga ada konferensi kasus, bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien serta untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Yang keempat ada kunjungan rumah, dan yang kelima, yang terakhir yaitu alih tangan kasus. Selanjutnya operasionalisasi layanan. Kesiapan diri konselor secara profesional merupakan dasar dari suksesnya layanan konseling perorangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.